Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang kalimat efektif dalam mata kuliah Bahasa Indonesia dengan kode NIM 202021281178 oleh dosen pengampu Dr. Siti Ainim Liusti, SPD M.Pum. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ayu Ningsih dengan NIM 20045041 dari Prodi Pendidikan Geografi. Langsung saja ke materi kalimat efektif. Adapun definisi dari kalimat efektif, kalimat yang mengungkapkan pikiran atau gagasan yang disampaikan sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh orang lain. Adapun syarat-syarat dari kalimat efektif itu sendiri, yang pertama yaitu mengemukakan pemahaman yang sama tepatnya antara pikiran pendengar atau pembaca dengan yang dipikirkan pembaca atau penulisnya. Adapun yang kedua, syaratnya yaitu secara tepat mewakili pikiran pembaca atau penulisnya. Adapun ciri-ciri kalimat efektif, yang pertama yaitu ada kesepadanan. Apa itu kesepadanan? Yaitu suatu kalimat efektif harus memenuhi unsur gramatikal, yaitu unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Langsung aja ke contoh, yaitu Budi pergi ke kampus. Budi sebagai subjek, pergi sebagai predikat, dan ke kampus sebagai keterangan. Adapun contoh tidak menjamakkan subjek seperti Tommy pergi ke kampus, kemudian Tommy pergi ke perpustakaan. Ini dikatakan tidak efektif karena menjamakkan subjek. Yang efektif bagaimana? Yang efektif yaitu Tommy pergi ke kampus, kemudian ke perpustakaan. Yang selanjutnya itu ada kesejajaran. Merupakan kesamaan bentuk kata atau imbuhan yang digunakan dalam kalimat itu. Jika pertama menggunakan verba, bentuk kedua juga menggunakan verba. Jika kalimat pertama menggunakan kata kerja berimbuhan me, maka kalimat berikutnya harus menggunakan kata kerja berimbuhan me juga. Langsung saja ke contoh lagi, yaitu kakak menolong anak itu dengan dipapahnya ke pinggir jalan. Ini merupakan sebuah contoh kalimat tidak efektif. Yang efektif bagaimana? Yang efektif seperti ini. Kakak menolong anak itu dengan memapahnya ke pinggir jalan. Satu lagi, ada bisa jadikan sebagai kalimat efektif, yaitu anak itu ditolong kakak dengan dipapahnya ke pinggir jalan. Yang selanjutnya itu ada ketegasan, yaitu suatu perlakuan penonjolan terhadap ide pokok dari kalimat. Untuk membentuk penekanan dalam suatu kalimat ada beberapa cara. Yang pertama yaitu meletakkan kata yang ditonjolkan itu di depan kalimat atau di awal kalimat. Contohnya langsung, Presiden mengharapkan agar rakyat membangun bangsa dan negara ini dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Ditegaskan di awal yaitu Presiden yang mengharapkan. Yang kedua, contoh kedua yaitu harapan Presiden ialah agar rakyat membangun bangsa dan negaranya. Ditegaskan di harapan Presiden. Adapun cara yang kedua yaitu membentuk atau membuat urutan kata yang bertahap. Contohnya langsung seperti bukan 1.000, sejuta, atau 100, tetapi berjuta-juta rupiah telah disumbangkan kepada anak-anak terlantar. Nah, ini merupakan suatu kalimat yang tidak efektif atau salah. Yang benar yaitu ada di bawahnya, bukan 100, 1.000, atau sejuta, tetapi berjuta-juta rupiah telah disumbangkan kepada anak-anak terlantar. Adapun cara yang ketiga yaitu melakukan pengulangan kata atau repetisi. Langsung ke contoh, cerita itu begitu menarik, cerita itu sangat mengharukan. Adapun cara yang keempat, melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Seperti contoh, anak itu bodoh tetapi pintar. Nah, adapun cara yang kelima yaitu mempergunakan partikel penekanan atau penegasan seperti partikel lah, put, dan kah. Contoh saja langsung yaitu dapatkah mereka mengerti maksud perkataanku? Dialah yang harus bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas ini. Adapun ciri yang selanjutnya yaitu kehematan. Maksudnya adalah hemat dalam mempergunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu, tetapi tidak menyalahi kaidah kata bahasa. Langsung ke contoh. Yang pertama yaitu ada kalimat tidak efektif.
Contohnya, karena ia tidak diajak, dia tidak ikut belajar bersama di rumahku. Adapun contoh yang efektif yaitu karena tidak diajak, dia tidak ikut belajar bersama di rumahku. Adapun ciri yang selanjutnya yaitu kecermatan. Dalam membuat kalimat efektif, jangan sampai menjadi kalimat yang ambigu atau menimbulkan tafsiran ganda. Contohnya saja langsung, adapun kalimat yang ambigu dan tidak efektif itu yaitu mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu mendapatkan hadiah. Adapun kalimat yang efektif, mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi yang terkenal itu mendapatkan hadiah. Jadi dapat terlihat perbedaannya ya. Adapun ciri yang selanjutnya yaitu kepaduan. Maksudnya adalah kepaduan pernyataan dalam kalimat itu sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menciptakan kepaduan kalimat, yaitu kalimat yang padu tidak bertele-tele. Terus, kalimat yang padu tidak perlu menyisipkan sebuah kata seperti daripada atau tentang antara predikat kata kerja dan objek penderita. Langsung saja ke contoh. Yang pertama yaitu ada kalimat tidak efektif. Makalah ini membahas tentang teknologi fiber optik. Nah, agak ambigu ya. Terus kalau kalimat yang efektif itu makalah ini membahas teknologi fiber optik. Ciri yang terakhir itu ada kelogisan. Kelogisan ialah bahwa ide kalimat itu dapat dengan mudah dipahami dan penulisnya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Hubungan unsur-unsur dalam kalimat harus memiliki hubungan yang logis atau masuk akal. Contohnya, yang pertama itu kalimat tidak efektif ya. Untuk mempersingkat waktu, kami teruskan acara ini. Adapun kalimat yang efektif, untuk menghemat waktu, kami teruskan acara ini. Terlihat kan mana yang lebih efektif dan tidak efektif. Mungkin sekian adapun pemaparan materi tentang kalimat efektif dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.